Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Iza, NIM 19059740016. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang WiFi Lab dengan WLC dan radio server serta praktikumnya. Ya, di sini saya akan melakukan praktikum WiFi Lab dengan WLC dan radio server. Yang pertama ada tujuan, yaitu memahami fungsi radio server dan mensimulasikan WiFi dengan WLC dan radio server. Dasar teori. Yang pertama ada pengertian radio server. Radius atau singkatan dari Remote Authentication Dial-in User Service. Server adalah sebuah server yang digunakan untuk melayani service authentication, authorization, dan accounting atau AAA di dalam sebuah jaringan. Singkatnya, radio server ini menyimpan kumpulan user di mana user tersebut dapat digunakan oleh klien atau user yang berada dalam satu jaringan dengan radio server tersebut. Radio server pada awalnya digunakan untuk melakukan autentikasi terhadap akses jaringan secara jarak jauh dengan menggunakan koneksi dial-up. Tetapi, kini telah diimplementasikan untuk melakukan autentikasi terhadap akses jaringan secara jarak jauh dengan menggunakan koneksi selain dial-up, seperti halnya Virtual Private Network atau VPN, Access Point NIC kabel, switch Ethernet, dan perangkat lainnya. Radius banyak dipakai oleh provider dan ISP internet untuk autentikasi dan billingnya. Radius merupakan salah satu solusi murah untuk para penggagas sistem hotspot. Selanjutnya ada server AAA. AAA merupakan singkatan dari Authentication, Authorization, dan Accounting. AAA protokol digunakan untuk administrasi network access dan device administration atau wireless dan web. Selanjutnya ada authentication yang berfungsi memastikan identitas yang mencoba masuk ke jaringan, dan identifikasi bisa dari username dan password atau sertifikat. Authorization mengizinkan akses kepada entitas yang telah diautentikasi. Mengautorisasi command set apa saja yang bisa dieksekusi oleh entitas sesuai dengan hak akses mereka. Memberikan izin perangkat apa saja yang boleh diakses sesuai dengan hak akses. Dan biasanya perbedaan hak akses command set-nya juga berbeda. Selanjutnya ada accounting. Merekam komen yang dieksekusi pada perangkat untuk keperluan auditing dan analisis forensik. Dan yang direkam biasanya adalah komen, session ID, session statistik, dan session state. Selanjutnya ada cara kerja radius server. Radius atau Remote Authentication Dial-in User Service merupakan suatu metode standar protokol yang mengatur komunikasi antara NAS atau Network Access Server dengan AAA server. Ketika NAS menerima permintaan koneksi dari user, NAS akan mengirimkan informasi yang diperolehnya dari user ke servis radio. Server radio akan mencari dan mencocokkan informasi mengenai user tersebut pada database-nya, baik internal, eksternal, maupun server radius lainnya. Jika terdapat informasi yang cocok, server radius akan mengizinkan user tersebut untuk digunakan.
Jika tidak, maka user tersebut akan ditolak. Berdasarkan informasi ini, NAS memutuskan untuk melanjutkan atau memutuskan koneksi dengan user. Selanjutnya, NAS mengirimkan data ke server Radius untuk mencatat semua kegiatan yang dilakukan user dalam jaringan. Selanjutnya, ada manfaat Radius Server. Setiap sesi pengguna, individu dienkripsi secara unik, yang mencegah pengguna lain memperoleh informasi pribadi. Ini berbeda dari jaringan WPA dan PSK, di mana setiap pengguna berbagi kunci enkripsi yang sama. Pengguna atau perangkat tertentu dapat dengan mudah dideautorisasi oleh Radius Server dengan menonaktifkan kunci enkripsi unik yang sesuai. Network permission seperti kebijakan firewall, penjadwalan, dan ditetapkan dalam profil pengguna tertentu berdasarkan identitas pengguna. Selanjutnya, kita melakukan percobaan sesuai dengan skenario yang ada. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan jaringan 3 Wi-Fi lab yang dikendalikan oleh sebuah WLC. WLC ini berfungsi sebagai pengatur lab dan sekaligus menjadi sebuah DHCP server. Sedangkan untuk autentikasi user akan menggunakan Radius Server agar user dapat diatur terpusat. Skema yang akan kita buat seperti gambar yang ada di sini. Selanjutnya kita buka juga pakai tracker. Oh ya, di sini kita tidak memulai dari awal karena saya akan melanjutkan praktikum minggu lalu. Kita bagi dua saja layarnya. Jadi kita tambah server di sini. Ini pindah ke sini. Kita ubah dulu Radius. Selanjutnya kita sambungkan. Karena ini tidak bisa, karena portnya kurang, kita setting dulu. Switch. Portnya kurang ya, kita off-kan dulu, kita tambah dengan yang ini. Kemudian kita on-kan. Kita sudah on, terus kita lanjut sampai hijau semua ya. Setelah itu langkah percobaan. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dengan menggunakan device WLC PT, server PT, lab PT, switch 2960 dan tablet sebagai klien. Sebenarnya ini opsional, sesuai atau tidak. Di sini saya menggunakan seperti ini saja. Selanjutnya yang kedua, setting IP Radius server secara statik. Kita setting Radius, masuk ke config, fast ethernet, kita on kan statik 192.168.1.3 dan subnetnya sama, sesuai sama skenario saja. Kita selanjutnya aktifkan AAA service, tambahkan radius connection untuk klien dan buat user yang akan digunakan untuk end device klien. Kita masuk ke radius lagi, kemudian
service ke AAA, kita on kan, sesuaiin sama ini aja, client name-nya VLC ku, client IP 192.168.1.2, kemudian secretnya 123456778. Kemudian kita add. Sudah tampil di sini sama seperti gambar. Terus kita lakukan user set. Username-nya U1, passwordnya 1 juga, kita add. Kemudian yang kedua U2, passwordnya U2 juga, kita add. Kemudian yang terakhir U3, passwordnya U3, ini di save. Udah, yang ketiga add dulu. Yang keempat, setting IP VLC secara statik. Kita buka VLC nya, kemudian config, manajemen, sesuai sama yang gambar ya, jadi tidak perlu diubah. Kemudian aktifkan DHCP service di VLC seperti gambar berikut. Kita aktifkan dulu DHCP-nya. DHCP kita on kan. Oh, ini ternyata sudah ada. Apakah sesuai dengan gambar? Kita periksa dulu. Default gateway-nya sesuai, kita server, sat IP-nya udah sesuai semua. Jadi tidak perlu ditambah lagi ya, karena sudah sama seperti skenario. Selanjutnya rename masing lab secara berurutan dari kiri ke kanan. Ini udah juga ya, LT1, LT2, LT3. Selanjutnya karena ini sudah, jadi tidak perlu di setting lagi. Ini udah diganti. Selanjutnya yang ketujuh, create new SSD di secara berurutan LT1, AP1, L2, AP2, dan LT3, AP3 dengan authentication WPA dengan radius server setting berikut. Kita buka dulu VLC, terus ke wireless LAN. Ini karena sudah ada, ini kan yang praktikum kemarin disable, kita ubah WPA, ini kan udah sesuai. Terus ini kita ganti IP address-nya 3.45678. Ini AS udah. Terus yang LT2 juga sama. Kita lihat dulu LT1 tadi udah kan ya. LT2 ini ganti, disamakan semua. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita save. Dan yang terakhir ada LT3. Kita ganti juga 192, 168. Kita save juga. Selesai. Selanjutnya ada setting API group agar berpasangan antara SSID wireless LAN di WLC dengan akses point yang terhubung sesuai dengan lantai akses pin terpasang. Kita buka WLC lagi, config, buka API group, ini T1 dengan LT1, terus LT2 dengan LT2, LT3 dengan LT3. Udah sesuai juga, tidak perlu diganti. Yang selanjutnya nomor 9,
Setting SSID di tablet klien sesuai dengan SSID yang hendak dihubungkan, serta berturut-turut gunakan user U1 untuk AP1, U2 untuk AP2, U3 untuk AP3, dan amati koneksi tablet setelahnya. Oke, kita ganti dulu dari P1 ya. Config wireless, kita ubah AP1, ininya WPA, ini U1 ya. Setelah itu kita on kan, memang ada lama. Selanjutnya ini juga ganti WPA U2 ini. WPA U3 tunggu, baru satu yang terhubung. Yang ke-10, cobalah ganti SSID pada tablet 2 dengan AP1, tablet 3 dengan AP1, dan amati koneksi tablet setelahnya. Kita tunggu yang tablet 3 dulu, habis itu kita lanjut dengan nomor yang 10. Memang sedikit lama ya, kita tunggu. Ini sudah benar. Nah, terhubung semua ya. Jadi kita lanjut dengan yang ke-10 ini. Tablet 2 dengan AP1. Tablet 2 dengan AP1. Kita ganti SSID-nya aja, karena yang diperintahkan cuma SSID. Terputus dengan LT2 dan terhubung dengan LT1. Yang ketiga, kita coba lagi, ini kita hubungkan dengan AP1. Terputus dari LT3 dan terhubung dengan LT1. Sekian dulu dari praktikum kali ini. Jika ada salah, mohon maaf. Bisa ketikkan kritik dan saran untuk saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.